Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia Hint One Piece chapter 1183. Dan hint pertama dibuka oleh Redon. The hell bro, he's back. Dimana ya? Dimulai di sana, Redon mengupload hint yang bertuliskan is so big. Jadi mungkin chapter 1183 itu bakal epic ya. Tetapi di satu sisi ada leaker lainnya bilang kalau chapter kali ini itu bagus hanya berdasarkan spoilernya saja. Tapi ketika nanti raw atau bahkan chapter penuhnya udah keluar, mungkin akan merubah asumsi bagus itu. Ya mungkin mid ya maksudnya. Tapi pertanyaannya, chapter 1183 ini itu akan membahas apa kira-kira? Nah, berdasarkan hint yang ada, pertama di sini dijelaskan soal W. Ragnir. Jadi setidak-tidaknya mungkin kita akan melihat action dari Ragnir di sini sekali lagi. Yang sejak chapter yang lalu juga menurutku Ragnir ini punya dendam pribadi dengan Imo. Sehingga emang seharusnya Ragnir akan sedikit lebih show off untuk menunjukkan kekesalannya kepada Imo. Cuman bagaimana dan bagaimananya itu kita belum tahu ya detailnya bagaimana. Tetapi dari gelagatnya leaker seperti mengatakan kalau Ragnir akan menunjukkan sesuatu yang edan dan terasa sangat kuat. Bahkan bentuk lucunya ini jadi nggak lucu lagi karena serangan Ragnir begitu kuat. Namun ya belum ada kepastian soal itu. Kemudian hint berikutnya adalah terkait soal Zaza dengan gambar Sanji. Jadi kemungkinan ini akan melanjutkan chapter sebelumnya, yang mana kita tahu ya Sanji emang sedang menuju ke arah desa barat, sementara Zoro ke pelabuhan. Di desa barat sendiri ada Killingham yang nge-spawn Zaza dan membuat banjir di tempat itu, serta pula menangkap anak-anak. Jadi di chapter ini kita akan melihat Sanji akan berurusan dengan Zaza. Cuman pertanyaanku satu di sini, bagaimana caranya Sanji melakukannya? Maksudku ini Zaza dan bentuknya itu monster perempuan. Apakah Sanji akan menyerangnya atau Sanji langsung mengejar Killingham? Tidak ada yang tahu ya. Tapi pertama, harusnya prioritas Sanji saat ini adalah menyelamatkan anak-anak baru menjitak si Killingham ya. Cuman untuk ini lagi-lagi tidak ada detail lebih lanjut. Sementara di sisi lainnya nggak tahu bagaimana dan seperti apa detailnya, tampaknya alur akan beralih ke Brook. Karena hint berikutnya adalah soal ini, yohohoho, dan gambar film Princess Swam ya, terutama yang series Kingdom of Music. Lalu di saat yang sama Redon juga mengeluarkan hint botol dengan nama Esperia. Dan banyak fans menduga Esperia ini adalah nama kerajaan di mana Brook bekerja. Dan juga harusnya tempat Gunko ya. Sehingga karena itu chapter kali ini mungkin akan beralih ke Brook dan menjelaskan soal flashback ini. Tetapi jujur aja aku bingung kenapa chapter ini tiba-tiba beralih ke Brook. Apakah Brook sudah mulai sadar sepenuhnya? Dan apakah ini alasan leaker tadi bilang mungkin chapter kali ini terasa mid? Ya apapun itu ya, tapi setidaknya 90% chapter kali ini harusnya berisi informasi penting. Dan setelah diingat-ingat, emang wajar chapter ini bakal mengait soal Gunko karena di chapter yang lalu Killingham dan Summer sudah menyinggung Gunko tentang bagaimana saat ini kondisinya. Dan bagaimana jika karakter Gunko ini punya referensi cerita seperti film tadi di hint itu ya, Princess Swam, Kingdom of Music. Secara dasar film ini itu udah banyak serinya ya. Dan di series yang judulnya Kingdom of Music itu adalah secara dasarnya konfliknya itu dibuatnya festival musik untuk merayakan putri kerajaan yang merupakan anak angkat. Jadi berdasarkan hal tersebut, aku entah kenapa berpikir kalau Gunko ini yang dikenal Brook sebagai Princess Suri adalah anak angkat. Kenapa aku berpikir seperti ini? Pertama, Gunko punya nama Main-Meyer family. Jadi seharusnya ini jadi aneh apakah Gunko anak siapa dan siapa. Ya walaupun Brook juga bilang pada waktu itu ya kalau Princess Suri ini dikenal sebagai Father Slayer Kimetsu no Otosan. Yang artinya Gunko ini membunuh ayahnya sendiri yang seorang raja. Dan bisa aja anak kandung tapi bisa juga sebagai anak angkat.
Nah, misal Gungko ini anak angkat, tentu saja kita bisa curiga dengan Nami. Karena Nami statusnya juga anak angkat bersama Belemere. Dan plot ini bukan mustahil terjadi karena kita sudah melihat Bonnie secara dasarnya adalah anak angkatnya Kuma dari seorang ibu yang telah dilepaskan oleh Marijoa setelah menerima eksperimen dan gagal. Ya, itu adalah Jinny yang sempat menikah ataupun semacamnya dengan Tenryubitot. Namun, jika tidak ada kasus anak angkat, maka di film ini lebih mengarah soal cinta segitiga. Karena ya di film ini itu juga memuat semacam drama cinta segitiga. Dan apakah kasusnya Gungko ini seperti itu? Apakah Gungko mengalami cinta segitiga pada masanya dan membuat ayahnya mati atau semacamnya? Yaitu mungkin aja. Karena hint Redon berikutnya ini cukup relate jika dikaitkan dengan cinta segitiga. Karena Redon mengeluarkan hint karakter Oscar. Yap, Lady Oscar yang merupakan seorang wanita tapi berperan atau berperilaku seperti laki-laki karena ayahnya sangat ingin anak laki-laki tapi lahirnya perempuan. Nah, apakah masalahnya terjadi juga seperti itu kepada Gungko? Soalnya di sini di panel ini kita bisa melihat Gungko menangis sambil menyebut nama ayahnya. Jadi mungkin konfliknya sama dan bahkan ya outfitnya kalau diperhatikan Gungko ini waktu di God Valley mirip banget dengan penampilan Lady Oscar ini. Dan kalian tahu satu kalimat menarik dari Oscar untuk ayahnya itu menarik banget ya, seperti ini. Aku mencintai dan menghormatinya, tapi keputusan yang dia buat membuat hidupku sangat rumit. Jadi apakah nasib Gungko saat ini yang kenapa tiba-tiba ada di Marijoa sebagai main mayor family? Apakah ternyata ada hubungannya dengan ayahnya sendiri? Atau lebih tepatnya keputusan atau mungkin apapun itu perjanjian keputusan yang dibuat oleh ayahnya? Dan jika seperti itu, ini sangat rumit. Karena Brook sendiri bilang kalau Gungko membunuh ayahnya, tapi kalau dari cerita sudut pandang ini, justru yang terlihat jahat atau bahkan terlihat sangat tidak baik itu justru ayahnya. Dan ya, mari kita tunggu mana sudut pandang yang benar. Karena kalau kita lihat ekspresi Gungko ini ya, gue nggak berpikir Gungko orang yang jahat. Tapi kalau kalian bagaimana? Berbicara soal cinta segitiga itu ya, sosok Oscar ini emang menyukai seseorang, tapi karena statusnya itu ya, apalagi orang yang dia suka ternyata juga suka seorang putri atau tuan putri atau makan ratu, ya itu jadi menjadi dilema hidup seorang Oscar ini. Dan ya hint sampai di sini nggak ada tambahan hint lagi. Dan kalau ada tambahan nanti kita bakal live ya. Tapi untuk info sejauh ini minggu depan tidak libur. Dan karena Redon sudah turun gunung, ya ini mungkin kabar baik ya untuk spoiler. Mungkin aja kita dapat spoiler nanti ya beberapa jam lagi. Tapi kalau enggak mungkin besok ya. Tapi setidaknya ini mungkin langkah yang menarik ya. Dan bagaimana menurut kalian hint kali ini?